Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema lanjutan dari minggu lalu, yaitu kunci untuk masuk ke kerajaan surga yang kedua. Ya, seperti apa? Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini untuk kami mendengar firman Tuhan. Mari wahyukan hikmat dan pengertian ya Tuhan, untuk kami mengerti bagaimana untuk kami bisa masuk dalam kerajaan surga seperti yang Tuhan sediakan buat kami. Tempat yang mulia di kerajaan surga. Ajar kami, wahyukan dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, kemarin minggu lalu ya tepatnya kita sudah belajar tentang bagaimana kunci kerajaan surga yang pertama. Yang pertama adalah saudara harus mengikatkan diri dengan surga melalui keterikatan saudara akan gereja lokal, akan pelayanan dan juga akan komunitas saudara seiman lainnya. Yang kedua adalah di mana saudara harus dilahirkan dari air dan roh, berbicara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga adalah saudara kita baca Matius 18 ayat 23 dan 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, jadi dikatakan bahwa kerajaan surga bicara tentang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Apa aja yang diperhitungkan saudara? Yang pertama Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika aku berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, berbicara yang pertama yang akan diperhitungkan Tuhan adalah bicara tentang pengampunan. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kata murid-murid, Tuhan 7 kali kah sudah cukup? Oh enggak. Hitungan murid-murid 7 kali itu udah luar biasa. Kalau hitungan mereka orang-orang awam biasanya bilang udah cukup ya, udah 3 kali ya, awas ke 4 kali begitu. Tetapi hitungan Tuhan bukan hanya 3 atau 7 kali, tapi Tuhan berkata hendaklah kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas saudara. Pengampunan yang Tuhan mau kita lepaskan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi jika tidak bisa mengampuni, maka kalau dikatakan dalam Matius 6, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Nah kalau dalam kisah di dalam dikatakan di ayat Matius 18 ini bicara seorang yang sedang dikatakan mengadakan perhitungan tentang hutang dari seorang yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Nah dikatakan raja bilang bayar utangnya, tetapi dia memohon dengan sangat, dibilang beri kesempatan Tuhan. Akhirnya karena ia yang memohon-mohon, akhirnya belas kasihan raja itu akhirnya dihapuskan hutangnya. Dikatakan di ayat 28 ketika hamba itu keluar karena sukacita yang luar biasa karena hutangnya dihapuskan, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang cuma 100 dinar kepadanya. Jauh lebih kecil daripada hutangnya yang dihapuskan oleh raja. Tapi ia memaksa temannya untuk membayar. Ketika temannya memohon seperti dia memohon kepada raja, dia tidak menghapuskan. Jangankan menghapuskan, memberi waktu pun atau waktu tenggang untuk temannya membayar hutangnya, dia tidak kasih waktu itu. Sehingga dikatakan ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah melihat itu kawan-kawan yang lain
lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Dan yang terjadi, raja memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini saudara tentang pengampunan. Dosa kita yang begitu banyak, kesalahan dan pelanggaran kita dari kita kecil sampai hari ini sudah sangat amat banyak. Dan Tuhan sudah mengampuninya, Tuhan sudah menghapusnya, Tuhan sudah gak mengingatnya. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, maka kita menjadi manusia yang baru, dilahirkan kembali, suci, murni, dan memulai hidup bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi ketika ada orang lain yang mengecewakanmu dan engkau tidak bisa melepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah kepadamu, sedangkan dosa kita, kesalahan kita sangat banyak kepada Tuhan, sudah diampuni Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain atau orang yang bersalah kepada kita, maka disitulah Tuhan marah. Dikatakan diserahkan kepada algojo. Apa tugas algojo? Algojo itu membuat orang menderita, membuat orang sakit, membuat orang sengsara, membuat orang kecelakaan. Ya, itu adalah algojo, saudara. Jadi orang yang gak bisa ngampuni, siap ngadapin masalah demi masalah. Tantangan hidup, kesakitan, penderitaan, kemiskinan, kesusahan, keterpurukan, dan sakit penyakit. Karena ia diserahkan kepada algojo sampai ia bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Nah, ini pelajaran tentang pengampunan. Tuhan sedang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Yang diperhitungkan pertama adalah pengampunan. Barang siapa engkau tidak bisa mengampuni yang bersalah kepadamu, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 1 dan 6. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya, jangan sampai kita dianggap ketinggalan selagi masih ada kesempatan, saudara. Waktu dikatakan sangkakala terakhir belum terdengar. Masih punya waktu untuk kita bisa rapture atau terangkat. Tetapi ada orang-orang yang sudah dianggap ketinggalan padahal waktu itu masih ada. Siapa orang-orang yang tertinggal? Mereka yang hari ini masih berbicara tentang gak bisa mengampuni, sakit hati, kecewa, marah, kesel, gak mau pelayanan, mundur, mengurangi dan mundur. Orang-orang ini yang udah dianggap ketinggalan, saudara. Karena hari ini posisi saudara seharusnya adalah saudara pelayan Tuhan yang penuh semangat, yang penuh gairah, menantikan saat waktunya lawatan Tuhan yang mendatangkan tuaian yang terbesar dan terakhir. Saudara siap menuai jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan, saudara menyaksikan kedahsyatan Tuhan, menceritakan keselamatannya daripada Tuhan, menceritakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan. Harusnya saudara sudah ada di posisi yang seperti ini. Tapi kalau hari ini saudara masih bicara tentang gak bisa ngampuni, sakit hati, kecewa, marah, mengurangi, mundur, mau pindah gereja. Saudara maaf saya katakan, saudara dianggap ketinggalan selagi masih ada kesempatan. Dan di ayat ke-6 dikatakan tadi, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini dikatakan banyak orang yang dikatakan yang terdahulu jadi terbelakang, yang terbelakang jadi terdahulu. Kenapa? Karena mereka sudah lama ikut Tuhan, tapi mereka mulai tidak taat hari ini. Nah, ketidaktaatan itulah yang membuat mereka tidak bisa masuk dalam masa perhentian. Jadi saudara, yang Tuhan sedang nilai hari ini adalah ketaatan ya. Jadi dampak ketidaktaatan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, jadi kalau ada ketidaktaatan, saudara pasti akan masuk ke dalam masa kebodohan. Masa kebodohan adalah masa di mana engkau mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Masa kebodohan adalah masa di mana engkau marah dan engkau mulai kecewa dan engkau tidak lagi mau melayani Tuhan. Itu adalah masa kebodohan. Dampaknya Ibrani 12 ayat 15.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya, dikatakan di sini jangan menjauhkan diri kasih karunia. Karena ketika engkau menjauhkan diri kasih karunia, maka engkau akan siap-siap masuk di dalam yang dikatakan kepahitan. Ya, akan timbul akar pahit. Orang yang punya akar pahit dimanapun dia berada pasti akan menimbulkan kerusuhan. Pasti bisa mencemarkan orang banyak keberadaannya. Karena dia punya akar pahit. Bagaimana saudara tahu dia punya akar pahit? Omongannya adalah hal yang pahit. Omongannya adalah hal-hal yang perasaannya, yang kecewa, yang sakit hati. Ini adalah ciri orang-orang yang kepahitan. Oleh karena apa? Pertama yang membuat orang itu kepahitan adalah ketika menjauhkan diri kasih karunia Allah. Kenapa dia menjauhkan diri kasih karunia Allah? Karena ia tidak taat. Dan dia masuk pada masa kebodohan. Maka Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat ke-35. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Sekalipun itu kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang sekalipun. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Hendaklah saudara saya berkata demikian. Jangan ada yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Karena apapun, apalagi karena manusia. Seringkali saya melihat ada banyak orang mulai tidak mau melayani, mulai marah, kecewa, pindah gereja. Penyebabnya adalah karena gesekan, karena masalah dengan sesama dan tidak lagi mau melayani Tuhan, saudara. Saya mau katakan Tuhan salah apa? Tidak layak Tuhan dihentikan pelayanan kita kepada Tuhan karena kesalahan manusia, saudara. Bukan Tuhan yang salah, tapi manusia yang salah. Tapi kita nggak mau melayani Tuhan. Itu kalau orang Chinese bilang bau cengli ya saudara ya. Nggak pantas begitu. Nggak harusnya begitu saudara. Jadi cukuplah Tuhan menderita buat saudara saya. Dia disalibkan untuk kita. Darahnya habis, tubuhnya tercabik untuk nyelamatin kita. Sudah cukup, jangan kita menyalibkan Yesus kedua kalinya. Jadi oleh karena itu saudara, hari ini yang kau perlukan adalah taat. Ketika engkau tertanam dalam gereja lokal, ketika engkau mulai terlibat dalam pelayanan, pada saat itu engkau hanya perlu ketaatan, taat, nurut aja. Saat aturan yang ada dalam gereja lokal, saudara hanya perlu taat. Ketika engkau mulai tidak taat, ketika engkau mulai tidak sependapat, ketika engkau mulai berontak, disitulah awal engkau jatuh dalam masa kebodohan. Yaitu mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Mulai mengurangi dari angka 1. Akan ada 2, 3 sampai engkau hilang. Dan engkau dikatakan mulailah akar pahit akan tumbuh dalam hatimu. Dan orang yang punya akar pahit, dia akan menimbulkan keserusuhan dan mencemarkan orang banyak. Ini yang sedang lagi perhitungkan Tuhan oleh kepada kita, yaitu bicara pengampunan, ketaatan kita. Dan yang dikatakan di dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Ya. Yang akan menang adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih dan mereka yang setia. Orang banyak bilang begini, banyak yang dipanggil. Ya, sedikit yang terpilih, jauh lebih sedikit lagi orang yang setia. Orang baik banyak, tapi siapakah orang yang setia? Ada banyak orang hari ini bisa berbuat baik. Tetapi ketika ia mengalami masalah, ketika ia menghadapi suatu gesekan, ia mulai berhenti untuk melakukan kebaikan. Seharusnya tidak demikian. Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka engkau akan menuai waktunya jika engkau tidak menjadi lemah. Engkau akan menuai pada waktunya jika engkau tidak menjadi lemah. Ini yang Tuhan katakan, buat baik terus, buat baik terus, buat baik. Engkau tidak diperlakukan dengan baik, engkau difitnah, dianiaya, dimaki, gak apa-apa, terus aja berbuat baik. Amin. Nah inilah yang dikatakan, kesetiaan itulah yang akan membuat kita selalu berkemenangan. Maka dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Jadi kalau saudara tahu itu hari ini, taruhkan di dalam pikiran, dalam hati saudara, setia. Setia artinya terus bertekun. Setia artinya bertahan di tengah masalah. Setia artinya maju terus. Setia artinya selesaikan sampai garis finish. Dan ini yang Tuhan mau. Dan yang terakhir dikatakan yang diperhitungkan Tuhan kepada kita adalah Yakobus 1 ayat keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu
memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya, ketekunan. Ya, tekun saudara. Apa yang saudara sudah mulai itu sesuatu yang baik, terus lakukan dan selesaikan sampai garis finish. Ada slogan kita, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya tahu resikonya ketika saya sudah memulai suatu pelayanan yang baru. Berarti saya harus ada di situ dan selalu ada di sana. Walaupun ada masalah, walaupun ada problem, walaupun ada urusan, saya prioritaskan, saya tetap harus ada di sana. Prioritaskan Tuhan, semuanya beres. Dan ketika engkau tekun melakukan, maka dikatakan ada buah daripada ketekunan. Engkau akan sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukankah ini yang Tuhan kehendaki? Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Ternyata sempurna didapat ketika engkau tekun. Tekun terus lakukan saudara. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan, tekun dalam memikul salib. Kau akan melihat hidupmu akan diubahkan. Engkau akan lebih bijaksana. Engkau akan dibuat terus naik dan tidak turun. Engkau akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi kunci masuk kerajaan surga yang ketiga adalah perhatikan apa yang Tuhan sedang perhitungkan kepada kita. Yaitu bicara pengampunan, ketaatan, kesetiaan dan ketekunan. Yang keempat saudara, kunci masuk kerajaan surga adalah saudara harus punya sikap miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Yang punya kerajaan surga adalah mereka yang punya sikap miskin di hadapan Allah. Miskin bukan bicara materi, tapi sikap hati yang dikatakan membutuhkan Tuhan. Sikap hati yang memerlukan Tuhan. Artinya berkata tidak dapat melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang memampukan. Semua yang dimiliki adalah milik Tuhan, kita hanya penilik saja. Ya, atau kita maunya berprinsip mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini arti miskin di hadapan Allah. Gak berani berbuat apapun. Kalau Musa berkata dalam satu lagu, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Nah, pimpin langkahku. Seperti itu saudara. Musa seorang yang lembut hati. Musa adalah seorang yang punya sikap hati miskin di hadapan Allah. Dan daklah itu yang saudara saya lakukan. Nah, jadi saudara harus miliki sikap miskin di hadapan Tuhan. Jangan sombong sebab apa yang saudara miliki itu bukan milik kita. Saudara baca 1 Korintus 4 ayat ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Iya. Jadi apa yang ada pada kita itu kita terima dari Tuhan. Bukan karena kita saudara. Mungkin saudara bilang karena saya sekolah tinggi, saya bisa bekerja dengan posisi yang baik, punya jabatan. Oh tidak. Apa yang saudara bisa lakukan kalau tiba-tiba bangun tidur, saudara udah tidak bisa berpikir dengan baik. Tiba-tiba mulut saudara mulai menyong dan gak bisa berkata-kata dengan baik. Tiba-tiba tangan saudara gak bisa digerakkan dengan normal. Kaki saudara tidak bisa melangkah dengan normal. Apakah saudara bisa berkata, aku pintar, aku hebat, aku sekolah tinggi, dan aku bisa bekerja dan punya posisi yang baik? Gak bisa saudara. Kalau hari ini Tuhan percayakan itu adalah karena anugerah. Tuhan mempercayakan. Bukan punya karena kemampuan saudara, kepintaran saudara, tidak. Karena Tuhan mempercayakan. Apa yang ada pada saudara dan saya bukan milik saudara dan saya. Tapi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang kelima adalah sikap berbahagia ketika dianiaya oleh sebab kebenaran karena kita sadar. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya. Yang punya kerajaan surga adalah orang yang mempunyai sikap berbahagia ketika dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi artinya kalau saudara gak bisa berbahagia ketika saudara mengalami aniaya ketika melakukan kebenaran, saudara bukan yang punya kerajaan surga. Wow ya saudara. Nah ayat pendukungnya ini adalah ayat-ayat hafalan kita semua udah mengerti ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Ketika saudara mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, Tuhan udah kasih syarat sama kita, mau gak? Lukas 9 ayat 23 dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Jadi syarat pertama mau ikut Yesus aja berani gak sangkal diri. Apa arti kata sangkal diri? Sangkal diri artinya mau marah. Tuhan bilang Mazmur 37 ayat 8, berhenti marah, tinggalkan panas hati. Itu hanya membawa pada kejahatan. Tidak ada orang yang jahat masuk surga. Jadi kita belajar di sini. Saudara harus belajar sangkal diri dan pikul salib setiap hari, saudara. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara mari punya sikap berbahagia ketika engkau dianiaya karena kebenaran. Kau melakukan kebenaran, kau melakukan kebaikan tapi kau mengalami aniaya. Terpujilah Tuhan. Harusnya saudara bersyukur dan berbahagia. Berarti saudara adalah warga kerajaan surga. Itu ditapiskan sama Tuhan demikian. Dan dikatakan 1 Petrus 2 ayat 19 ayat sampai dengan ke-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya. Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sudah berbuat kebaikan tapi malah dimaki-maki, dihina, direndahkan saudara. Bersyukur karena kasih karunia Allah sudah turun atasmu. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Nah, maka dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Berbuat kebaikan lalu harus menderita. Untuk itulah kamu dipanggil supaya membedakan kita dengan dunia. Kalau dunia berbuat baik tapi malah dihina, ngamuk, marah, gak terima saudara. Tapi kita anak-anak Allah, ketika kita melakukan kebaikan, dihina, dianiaya, kita berkata puji Tuhan, haleluya. Gak apa-apa, ketemu orangnya kita katakan shalom, kita beri sambut dengan salam, kita beri senyum yang manis, kita berkati orang yang menganiaya kita. Inilah perbedaan. Saudara harus berbeda dengan dunia. Saudara ke gereja beribadah dengar firman Tuhan banyak, tapi kalau tidak berubah, ngapain aja di gereja saudara? Hiduplah berubah karena firman mengubah hidup kita. Firman membuat kita hidup lebih bijaksana kalau kita mau taat dan minta Roh Kudus menuntun dan mengajar kita senantiasa. Nah, dikatakan di sini Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow saudara, ini upahnya besar loh saudara. Ya, bukan hanya kita dicatat sebagai warga kerajaan surga, tapi kita diberi upah yang besar. Kalau Tuhan bilang besar ini gak main-main saudara. Ini bicara surga yang mulia, kekekalan dalam keindahan kerajaan surga. Nah, jadi saudara yang harus kita lakukan hari ini adalah saudara berbahagia. Bahkan kalau dikatakan di ayat yang kedua, di ayat yang ke-10-nya, yang di ayat yang ke-11-nya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Jika karena namaku kata Tuhan, engkau dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Itu bukan hanya berbahagia saudara. Di ayat 12-nya bilang apa? Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bukan hanya berbahagia tapi bergembira, bersukacita. Saudara ibaratnya begini nih ya, kalau kita istri nih, suami pulang tiba-tiba bilang, mami aku pulang bawa bonus gede nih buat mami 100 juta. Oh saudara, apa yang saudara lakukan? Hei ibu-ibu, apa yang saudara lakukan? Saya percaya saudara girang, seneng banget. Ya, begitu juga seharusnya sukacita saudara. Mendapat upah yang besar di surga. Bagaimana caranya? Yaitu ketika engkau melakukan kebenaran karena nama Tuhan, engkau melakukan kebaikan, tetapi kepadamu dicela, difitnahkan segala yang jahat, dianiaya. Tuhan bilang bergembira, bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Ada amin saudara? Orang dunia bilang ini kebodohan. Ya, tapi bagi kita anak-anak Tuhan ini kekuatan.
Jadi yang diperlukan adalah sikap yang seperti demikian. Hiduplah dengan pola pikir surga. Hiduplah dengan cara pandang surga. Maka engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hidupmu gak sebentar marah, kecewa, sakit hati. Saudara, jadi permainan iblis. Saudara tuh udah kayak bola. Bagi iblis bilang begini, lihat nih, saya bisa buat dia marah. Lalu dia buat sesuatu keadaan buat saudara marah. Iblis kedua bilang, emang kamu aja, saya juga bisa buat. Lihat nih, dia pasti gak mau pelayanan lagi. Lalu dia lakukan sesuatu lagi sama orang yang sama, yang ngeselin. Akhirnya bilang, udah saya gak mau pelayanan lagi. Wah, iblis kedua sore berhasil, katanya begitu. Iblis ketiga bilang, emangnya kalian berdua doang bisa? Saya juga bisa, lihat nih, ntar pasti pindah gereja. Dibuat lagi saudara. Sampai akhirnya pindah gereja. Bertiga lah sorak-sorai itu iblis saudara. Jangan buat iblis bersuka cita karena keputusan saudara yang salah. Tapi buat iblis kecewa, buat iblis menangis karena dia selalu gagal. Saya tahu iblis selalu berusaha untuk membuat saya mundur dan tidak lagi menjadi master of breakthrough, kata orang. Ya, dia berusaha membuat saya berhenti. Yaitu dengan sakit penyakit, yaitu dengan masalah, dengan anak, dengan pelayan Tuhan. Ya, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan. Tapi saya bilang sorry. Semakin kau menghalangi, semakin saya giat. Saudara harus punya sikap yang seperti demikian, merasa tertantang. Jangan cepat menyerah. Penerobos tidak akan berhenti. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Dia akan maju terus dan menyelesaikan sampai garis finish. Sebab di garis finish kau akan melihat mahkota yang Tuhan sediakan. Di garis finish kau akan melihat perjamuan kawin anak domba. Di garis finish saudara akan melihat kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Di garis finish kau akan melihat surga yang mulia dalam kekekalan. Tidak ada kesakitan, tidak ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, yang ada hanya sukacita yang melimpah-limpah dalam kekekalan. Pada saat itu kita akan lupa. Hari ini kita dianiaya, hari ini kita dihina, hari ini kita diperlakukan yang tidak adil. Kita gak akan ingat lagi pada hari sukacita itu. Yang ada hanya kemuliaan. Amin saudara. Biarlah demikian yang kita hidupi hari ini. Ini kunci kerajaan surga yang kedua. Masih ada minggu depan kunci kerajaan surga yang ketiga, yang terakhir. Tetap ikuti saudara, yaitu pukul 15 dan juga pukul 23 malam di hari Selasa. Ya, dan jam 11 siang juga ada, itu adalah pengulangan dari minggu yang lalu. Inilah acara Generasi Penerobos. Saudara tetap mengikutinya dengan ketekunan kesetiaan. Saya percaya Tuhan sedang melatih saudara saya jadi penerobos-penerobos yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari saudara satukan hati. Saya akan berdoa bagi setiap kita yang hari ini punya komitmen yang baru untuk melakukan seperti yang Tuhan ajarkan hari ini. Bagaimana Tuhan sedang memperhitungkan, yaitu masalah pengampunan, ketaatan, kesetiaan, ketekunan kita, dan miliki hati yang miskin di hadapan Allah, serta punya sikap yang berbahagia ketika karena kebenaran, karena nama Tuhan kita dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Mari saudara angkat tanganmu. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Terima kasih untuk pola pikir yang baru, cara pandang kerajaan surga yang Tuhan ajar buat kami hari ini. Kami mau masuk kerajaan surga seperti apa yang Tuhan sediakan buat kami. Beri kekuatan bagi kami. Roh Kudus pimpin jalan kami agar kami dengan ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat penerobos, tetap semangat dan berjuang di dalam Tuhan. Ingat saudara, kami mengadakan pemuritan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Saudara yang rindu untuk mengikuti pemuritan kami, silakan saudara boleh tulis di WA di nomor ini yang di bawah, yaitu ketik kerinduan saudara untuk mengikuti pemuritan. Nanti kami akan kasih linknya, dan mari bergabung bersama-sama semua saudara-saudara, rekan-rekan sahabat penerobos dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita bergabung bersama-sama biar kita terus belajar jadi murid yang baik sampai kita disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.